Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wasilatul Hasanah, yaitu saya sendiri dan dua teman saya, yaitu Dian Amelia Agustin dan Zausan Banzara. Di sini kami akan membahas, kelompok 6 akan membahas mengenai analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu mengenai pengertian, tujuan, manfaat dari teknik analisis data. Yang kedua, pengertian analisis data kualitatif. Yang ketiga, karakteristik penelitian kualitatif. Yang keempat, analisis data pada penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, model analisis data kualitatif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian analisis data, tujuan, dan manfaat dari teknik analisis data. Yang pertama, pengertian analisis data. Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusunnya. Kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Yang kedua, tujuan. Tujuan teknik analisis data merupakan teknik yang penting dalam penelitian. Teknik analisis data ini sangat erat kaitannya atau tergantung dengan desain penelitian dan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa teknik analisis data hanya dapat dilakukan ketika poin-poin penelitian sudah terpenuhi. Misalnya, pengumpulan data yang tepat yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian tersebut. Tujuan teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Dan yang ketiga, manfaat teknik analisis data. Yaitu ada yang pertama, mendapatkan hasil pengukuran yang jelas, proses identifikasi yang lebih andal, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam kegiatan bisnis, ini membantu proses mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan, memiliki kesadaran yang lebih baik tentang potensi pelanggan. Nah, yang kedua, mengenai pengertian analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ialah teknik analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif, menganalisis atau membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka-angka. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama, analisis konten. Analisis konten disebut juga isi atau konten analisis. Analisis konten berasal dari komunikasi peneliti dan berpotensi menjadi salah satu yang penting menjadi teknik peneliti dalam ilmu sosial. Analisis konten bisa berupa gambar atau suara. Yang kedua, analisis wacana. Analisis wacana disebut juga dengan discourse analysis. Analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana maupun komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Bidang yang dikaji dalam analisis wacana yaitu pidato, tulisan, bahasa, dan percakapan. Dan yang terakhir, analisis naratif. Analisis naratif pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau meneliti suatu kumpulan deskripsi mengenai fenomena maupun peristiwa yang terjadi dan disajikan dalam bentuk narasi maupun cerita. Selanjutnya yaitu
Karakteristik penelitian kualitatif ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, naturalistik. Naturalistik merupakan penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Data deskriptif, yaitu penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Yang ketiga yaitu berurusan dengan proses. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkapkan proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukan memerlukan pemaparan suatu proses. Yang keempat yaitu induktif. Bersifat induktif, penelitian kualitatif bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Yang kelima yaitu makna. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Yang keempat yaitu metode analisis data pada penelitian kualitatif. Proses memperoleh data, bukan angka, bisa dilakukan dengan memakai sejumlah teknik atau metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi dokumen. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dapat berbentuk arsip foto, arsip surat, jurnal, buku harian, notulen rapat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan jumlah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih bukan sembarangan narasumber, melainkan narasumber yang sudah paham mengenai objek penelitian. Yang ketiga yaitu diskusi. Istilah lain untuk teknik ini adalah FGD, Focus Group Discussion. Dalam teknik ini dilakukan diskusi bersama dengan sejumlah narasumber, sehingga mendapatkan data yang sama antara satu narasumber dengan narasumber lain. Yang keempat yaitu observasi. Observasi atau teknik mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan ini mendatangi langsung lokasi dan mengamati kondisi sekitar, kemudian disusun menjadi data-data hasil pengamatan. Yang kelima yaitu model analisis data kualitatif. Menurut model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan langsung secara terus-menerus. Aktivitas ini yaitu ada data reduction, data display, dan data conclusion, drawing, atau verification. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu dilakukan dengan rinci dan teliti. Mereduksi data juga berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola yang sesuai. Data yang direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Yang kedua yaitu data display atau penyajian data. Setelah data reduksi yang dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data.
Dengan ini dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification. Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan masih bisa berubah-ubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang valid. Namun, apabila kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu model analisis data kualitatif yang menurut model Spedley tahun 1980 membagi analisis data pada penelitian berdasarkan penelitian data kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, yaitu analisis domain. Pada umumnya diperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Yang kedua, analisis taksonomi, kategori atau domain yang sudah dipilih selanjutnya menguraikan yang lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya yang dilakukan dengan observasi. Yang ketiga, analisis komponensial. Pada analisis ini dilakukan untuk menentukan komponen dengan cara mengkontraskannya. Dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara. Yang keempat yaitu analisis tema budaya. Analisis tema budaya ini merupakan upaya untuk memperoleh hubungan antara domain atau kategori keseluruhan ke dalam tema atau judul penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.